yang terbaru dan mungkin banyak yang mengikuti tentang pembicaraan tentang sesuatu hal. Dalam hal kasus yang saya angkat adalah tentang pembunuhan Vina dan siapa? Yang temennya itu, Eki. Itu kan Eki, dan itu kan banyak membicarakan tentang sesuatu hal, sesuatu perkara yang pada akhirnya setelah pra-peradilan ini ternyata menang. Berarti kan kebohongan yang kemarin itu akhirnya terungkap dan akhirnya diputus oleh hakim bahwa itu adalah si Peggy Setiawan itu bukanlah otak pembunuhan dan sebagainya. Ini apakah termasuk hibah? Jadi ini kan kalau sampai itu hibah dan dipasalkan pada hendaknya jaminan karena itu perbuatan dosa, ini kan kemudian jadi semacam kontraproduktif gitu loh. Jadi kalau memperjuangkan satu kebenaran, membicarakan sesuatu hal yang memang itu nyata benar tapi tidak baik gitu loh. Jadi ketidakbaikan yang nyata-nyata terjadi, tetapi ini kalau tidak dilawan, tidak dikoordinasi, tidak dikomunikasikan, dikonsolidasikan, akhirnya menjadi sesuatu hal yang akhirnya bisa melawan ketidakbenaran, ini apakah ini juga hibah membicarakan ini? Ini kan akhirnya menjadi kontraproduktif itu menurut saya. Sehingga jadi kalau mungkin ada batasan yang jelas antara hibah dan memperjuangkan atau membicarakan sesuatu yang benar. Kalau tadi sesuatu yang tidak benar itu adalah fitnah, itu jelas 100% saya sependapat itu. Tapi hibah, tapi dianalogkan tadi seperti membicarakan sesuatu yang benar, tetapi tidak diperbolehkan. Nah ini kan gimana kemudian kita mau memperjuangkan satu kebenaran ini? Ya, jadi memang kita sudah paham bahwa di sini saya kasih garis merah tuh ya, warna merah huruf ini ya. Ternyata di brand nggak keluar merahnya ini ya. Hibah adalah penyampaian informasi faktual. Kalau kita yang faktual itu benar nih. Ya, fakta. Misalnya IKN itu benar kan terjadi bahwa IKN itu proyek mercusuar negara ya begitu besar, memakan biaya sampai 500 triliun dan macam-macam, itu kan benar kan? Nggak salah. Kemudian hal-hal yang faktual kita bicarakan ini ya, kalau seandainya tidak ada rasa hati itu, rasa benci, iri, dengki, itu tidak masalah. Ya. Yang menjadi masalah biasanya karena produk politik, sehingga orang-orang yang membicarakannya ada dua macam, ada yang memuji, ada yang tidak memuji ya. Yang memuji bahwa itu adalah betul mercusuar karena ini karena muaranya di politik tadi itu. Kalau udah politik berarti ada kepentingan yang sifatnya berhubungan langsung dengan politik. Jadi orang yang bicara diskusi matang tentang IKN misalnya, tapi dengan kacamata yang bersih ya, untuk memberikan penilaian audit itu mungkin disampaikan pada negara itu mungkin baik, betul itu hibah tapi positif karena konstruktif tadi itu. Tapi kalau akhirnya justru tidak konstruktif sehingga membuat telinga panas macam-macam ya, maksudnya itu faktual ya, berarti ada unsur hati ini pasti iri dan dengki kan. Nah ini yang disebut dengan hibah yang mungkin dolalah tadi itu ya. Nah, jadi ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah kan? Itu memang harus terjadi seperti itu. Kalau kita hibah ini rata-rata hibah itu pasti karena ada unsur iri dan dengki. Hibah bukan hibah. Oke, ya hibah ya. Bukan kalau hak itu hibah itu berarti memberi sedekah. Hibah. Maka di situ ada di itu ada huruf G-nya kan. Kalau dalam bahasa Arab ghain. Jadi itu. Jadi mari sama kita resapi, kita renungkan bahwa kalau kita membicarakan seseorang ini dasarnya suka ya, orang yang
yang bekerja mati-matian untuk memperoleh nafkah di IKN, nafkah, jadi dia memuji karena dia memang IKN itu betul-betul bisa menyerap tenaga kerja, negosiasi macam-macam gitu. Itu orang yang suka, yang tidak iri dengki. Tapi bagi yang iri dengki, apa itu memberikan lapangan kerja untuk orang-orang tenaga asing macam-macam, ya. Nah, mana yang benar? Orang yang beriman kata Nabi, hindari debat, hindari hal yang tidak sesuai dengan hati kita ini. Makin kita diam, ya, maka falayakul khairat auliyasmut, dan itu Nabi katakan. Berbicara baik atau auliyasmut, diam itu mas, ya, diam itu mas. Tapi kita sulit Pak, karena pergaulan kita ini kan di masjid dimanapun kita bicarakan itu, mesti mengevaluasi seperti itu. Itulah yang disebut dengan hibah. Hibah itu sebenarnya dosa kecil, golongan nenek. Fitnah dosa besar. Nah, karena fitnah itu jelas bohong. Ya. Hibah ini faktual, jadi dosa kecil. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi besar, dosa besar. Itulah gunanya Nabi katakan puasa Arafah besok tanggal 10 itu puasa Arafah, menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, ya, dosa awal kok Arafah, Muharram. Muharram itu untuk menghapus setahun yang lalu gitu lah. Ya, kita ngerasani, kita hibah macam-macam, ya kita puasa Muharram, ya, agar dosa kita terhapus. Arafah yang lalu, dosa setahun yang lalu, dan dosa setahun yang akan datang dihapus. Itu pentingnya selalu kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi agar dosa-dosa itu hilang. Itu Pak, kira-kira. Monggo Ibu, monggo. Ini dalam definisi, ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukai. Tapi dari penjelasan Bapak tadi kan itu bisa baik, bisa benar. Berarti kan kalau baik kan kita yang menghibah itu kan menyukai. Apakah definisi ini tidak disukai atau tidak disukai begitu Pak definisinya? Ya. Jadi hibah yang tidak suka dengan seseorang atau kelompok itu, enggak, dia menghibah itu kan. Nah, terus Pak Rizal dari kalau kita mencari prestasi seorang itu kan hibah juga. Kan hibah itu bahasa Arab artinya ngerasani, ya, orang Jawa ngerasani. Ya. Artinya hibah itu sebenarnya ngerasani. Nek ngerasani apa? Kira-kira seneng nggak kita dengannya? Bu Notat itu rajin datang sholat bersama, buka bersama. Kalau pagi halaman uang disapani kabeh gitu, taman-taman dibikin sapi supaya. Itu betul Pak? Faktual nggak Bu? Faktual ya? Faktual. Orang semua menyaksikan bahwa Bu Nur itu tiap pagi mau di taman-taman itu kan bagus. Dan itu kan berarti nggak ada rasa dengki, ini dengki ya, bagus itu. Itu hibah juga banyak. Hibah. Tapi ya. Di sini kok yang tidak disukainya. Nah ini karena secara umum yang berkembang itu hibah itu dibumbui dengan tidak suka. Ada nggak kira-kira di antara sekian banyak itu lihat Bu Nur nyapu itu ngomong jelek, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Kalau sergepan dong. Itu beda jujur itu terangnya. Ada itu. Karena awal itu sudah nggak suka dengan Bu Nur ya, sehingga bawa pekerjaan apapun ya orang itu untuk jelek, ya kan? Orang yang lesan yang keluar itu, kalau yang dia itu adalah orang yang tidak disukai, pasti akan keluar yang buruk, outcome-nya buruk, kan? Tapi kalau orang yang suka, ya dia keluarnya baik gitu. Allah kayak bang gue alum, nah gitu kan? Enggak? Allah buruknya gue alum baik. Ada nggak biasa itu ada pasti 1-2 tidak ada itu, cuma dibanting. Ya. Nah, yang penting jangan urusan orang lain dipikirkan ya, kita sendiri aja. Monggo Mas Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi saja, Prof. Tidak bermaksud apa-apa. Hibah itu
ternyata ada yang boleh, yang ketika orang yang kita bicarakan itu tidak ada masalah. Misalkan menyebutkan ciri-ciri, si Supri itu yang mana? Supri itu loh yang gundul. Nah, seperti itu dibolehkan. Termasuk juga ghibah yang dibolehkan itu yaitu kita menyebut apa yang dinaskan dalam Al-Quran, seperti Fir'aun. Sepanjang masa kita akan membicarakan Fir'aun, terus kemudian Qorun. Ya, itu ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang selain yang itu dibolehkan yaitu ghibah yang saat terzolimi. Jadi ketika dalam satu persidangan kok kita dizolimi, lalu kita lapor polisi bahwa si A begini begitu, nah itu kita membicarakan juga. Cuman di sini adalah minta peradilan. Dalam hal ini kasus Vina itu yang kontemporer, polisi membutuhkan viral dalam menangani kasus. Jadi dia prioritasnya itu berdasarkan mana kasus yang viral baru dia tangani sampai ke petingginya. Maka di sini masuk ke dalam ranah polisi yang menjadi prioritas. Maka orang yang netizen berusaha meng-up itu adalah niatnya supaya kasus ini terang benderang, kan begitu Pak. Ya. Maka insya Allah ini bukan termasuk ghibah. Karena dalam tadi situasi minta peradilan dari seorang hakim. Pernah dicontohkan juga pada zaman dulu ada seorang pedagang timbangannya jelek, lalu ini tidak bisa mengingatkan, lalu dia memviralkan, jangan beli di pedagang A karena timbangannya saya lihat sendiri itu tidak adil. Maka ini justru wajib. Beberapa ulama justru mengatakan wajib karena memberitahu orang supaya selamat dan orang itu supaya jerah gitu. Pedagang itu supaya jerah tidak menggunakan timbangan yang tidak adil tadi gitu. Demikian, mohon maaf. Jadi kembali ke itu tadi ya, memperbaiki itu kan tadi ya. Ya, supaya kalau timbangannya semakin baik. ghibah bisa meningkat yaitu tajasus. Tajasus itu artinya mencari-cari kesalahan. Misalkan disinyalir kok petinggi polisi ini, padahal belum tentu polisi ini, lalu dicari kesalahan polisi ini karena faktor politik tadi. Akhirnya saling menjatuhkan gitu. Karena si polisi ini akan mencalonkan gubernur, katakanlah seperti itu gitu. Nah itu meningkat menjadi tajasus. Tajasus jatuhnya fitnah. Itu di Pak terus mau tambahan. Tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk menambahkan saja dan memeriahkan saja. Yang pertama berkaitan dengan ghibah dan fitnah. Ini barangkali ini dari perspektif yang lain ya, mungkin bukan dari sudut pendekatan agama, tetapi mungkin bisa saya lihat dari segi pendekatan ilmu pengetahuan gitu. Jadi ghibah dan fitnah ini kan produk dari sikap manusia. Manusia kan ada sikap yang pertama mental atau kognitif, dua sikap afektif atau perasaan atau kepribadian, tiga sikap psikomotoriknya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita membicarakan fitnah dan ghibah dalam perspektif ilmu pengetahuan ini, saya kira ini sama dengan dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Jadi kedua-duanya harus melekat satu supaya uang ini laku. Artinya ketika disandingkan dengan agama, uang ini bisa berefek pada dosa dan tidak. Saya kira paham ya? Itu dosa dan tidak gitu. Nah, ketika dalam posisi seperti ini memang abstrak ya, membicarakan ghibah fitnah itu abstrak ya. Itu kan semacam narasi dari ungkapan, saya katakan pikiran, sikap dan perilaku. Kan batasannya tidak begitu. Tapi ketiga-tiganya berhubungan gitu. Maka saya ibaratkan ghibah fitnah itu ibaratnya seperti dua sisi mata uang. Sehingga dengan demikian konkretnya Bapak, jadi konkretnya adalah kalau saya mendefinisi kalau itu tidak dua-duanya berdosa, mohon maaf ya, ini dalam pendekatan agama, tidak dua-duanya salah.
dikatakan salah dalam arti ini adalah kalau itu dilaksanakan dari ketiga aspek ini, sikap, kepribadian, dan perilaku. Cek ngerasani tok loh, ngerasani tok kok salah, kayak gitu. Mohon maaf ini Pak, ini mungkin pandangan saya. Lu ngerasani tok kok salah, karena ngerasani itu kan ungkapan dari suatu perasaan yang diucapkan dalam mulut, kan gitu. Tapi pikirannya apa benar dia itu salah, apa seperti itu, kan gitu Pak. Dan perilakunya belum terlaksana. Jadi memang ini abstrak sebetulnya. Fitnah hibah itu abstrak. Itu satu. Yang kedua, menurut pendapat saya betul dari hadis tadi. Hibah fitnah itu penyakit hati. Penyakit hati, betul. Jadi bermula dari hati. Sehingga dengan demikian menurut saya adalah bagaimana kita mensikapi supaya tidak pada ya hatinya yang di manajemen ditata. Ini yang pendapat Bapak. Pendapat ditata. Bagaimana caranya gitu. Lah ya betul, itu tenaga betul itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu kan untuk mencuci hati, Bapak. Mencuci hati sehingga tidak produknya tidak hibah dan fitnah. Jadi saya betul sekali dan saya sangat setuju sekali kalau yang dilaksanakan untuk mencegah itu adalah hatinya dulu dan ya. Baik, saya kira itu aja Bapak. Jadi ini hanya sifatnya apa pengayaan aja, tidak dari sudut lain. Gitu Pak Arisul. Pak Arisul terjerumus ke dosa. Karena definisinya yang kita berbicara kok bisik-bisik, yang apabila yang dibicarakan kok sakit hati nantinya, maka itu jatuh hibah. Kalau tidak sakit hati nggak usah bisik-bisik, harusnya ngobrol begini ya. Mungkin tidak terlalu jauh yang sehingga pesan moralnya apa? Pesan moralnya ya sudah dosa Pak, karena itu bukan sudah terucap dari lisan, adalah bentuk dari realita aktivitas kita gitu. Ketika kita berucap, lidah kan tajam tuh Pak. Nah ketika kita berucap kok orang lain tidak mendengar, meskipun tidak mendengar tapi Allah menghukumi gitu Pak. Karena mendengar atau tidak mendengar, Allah mendengar gitu. Kita membicarakan Pak Amari, walaupun kita aman, kita seakan-akan setan menghembuskan persahabatan kita makin dekat. Pak Amari kurang cocok buat kita ya, kita cocok ya. Seperti itu Pak Amari kalau dengar kan pasti sakit hati. Indikasi dari ghibah adalah sakit hatinya orang itu. Kecuali Pak Amari, kita bicara Pak Amari yang mana ya? Itu tuh yang rambutnya putih, yang jenggotnya putih. Ketika Pak Amari mendengar kok tidak sakit hati, itu bukan ghibah insya Allah. Ya. Tapi mohon maaf ya Pak Catur. Jadi hibah dan fitnah itu ya itu hakikat manusia. Artinya mohon maaf, ngomong-ngomong manusiawi. Omong-omong itu adalah hakikat manusia loh. Iya. Tadi harus berbicara dengan orang. Kalau ngomong sendiri kan namanya orang gendam. Ya, sehingga ya mungkin pesan moral yang kedua adalah ngomong-ngomong yang positif saja. Jangan sifatnya ya jangan yang negatif. Dari sini lain Pak Amari. Saya kira gitu aja. Iya gitu ya. Bagus ya. Ini beliau termasuk yang mengamalkan sunnah Nabi. Fayaqul khair aw bilasmut. Baik mendengarkan atau bicara yang baik. Memang Nabi itu kan melengkapi seluruh ada apa yang ada dalam Quran. Ya. Beliau sudah katakan, ya ayyuhal tanis sukasi romadoni. Inna ba'dadoni ismu wa tajassasu. Tajassus itu ya. Wala ya baru ba'du ila ba'don. Jadi apa ya, kita tuh kalau udah bicara awalnya baik ya Bu Nur, awalnya baik gitu. Tapi lama setan itu kan meresetkan lidah kita, sehingga akhirnya jadi hibah yang berlaku selama ini adalah hibah yang disertai dengan ada rasa iri dan dengki. Itu memang setan bikin kita ini seperti itu. Akhirnya kesalahan orang lain itu diungkap. Tadi itu ya, tapi dulu dia banyak ini, itu udah ini sudah mulai tajassus tadi itu ya. Maka kata Nabi, fayaqul khair aw yasmut, diam saja lah. Ya Pak Yunus itu diam saja. Dia aku dosa mesti diam aja Pak Yunus ya. Pak Haji Amari diam saja itu. Mendengarkan lebih baik kan. Saya banyak dosa ya, saya banyak ngomong. Iya kan, diam iya. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak terasa dalam dakwah pun, kadang kita bicara
hal yang buruk, tapi terus diserempetkan oleh setan ini kemana-mana. Maka kenapa kita terus disuruh mengakhiri doa-doa Nabi itu ketika sudah selesai berhasil itu, Pak Ustadz Wandono memimpin doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu artinya masjid itu daya dengan doa kafaratul. Kafar ditutup. Kafar itu dari kata kufur, menutup hal-hal yang buruk yang kita sampaikan tadi. Mungkin kita nggak terasa kita bicara hibah juga ya, maka kita tutup, Allah akan ampuni. Masjid itu kembali jadi masjid yang baik, gitu ya. Nah ini sudah mau waktunya Isya ya. Cukup ibu ya, kita minggu depan lagi bicara yang lain. Barangkali itu monggo ditutup Pak Ustadz Wandi dengan doa kafaratul majlis supaya masjid tidak sia-sia dan apa yang kita bicarakan ini bernilai pahala, tidak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah dan dimuliakan, berusaha kita dengarkan tausiah untuk berbuka bersama puasa sunnah Senin. Kita kesankan di dalam hati dan kita untuk sampaikan dan kita dakwahkan pada saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, malah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.